Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Netina Baban. So, bagi kalian yang baru bergabung, jangan ragu lagi. Silakan like and subscribe agar kalian update info-info terbaru dari saya. Kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar. Sebagai standar kompetensinya, menggunakan konsep limit fungsi dan turunan dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar menjelaskan limit fungsi di satu titik dan di tak hingga beserta teknis perhitungannya. Indikator pencapaian menjelaskan arti limit fungsi di satu titik. Menghitung limit fungsi aljabar di satu titik menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan. Pengertian limit fungsi. Dasar pemikiran limit atau sering disebut nilai batas adalah pendekatan terhadap suatu nilai atau harga tertentu. Jadi harga batas limit bukanlah harga yang sebenarnya, melainkan harga yang mendekati. Bentuk umum limit sebuah fungsi, kita tuliskan limit dari fx, x mendekati a. Artinya, menghitung nilai limit fungsi fx pada nilai x mendekati nilai a. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sebagai contoh soal, diketahui fx, x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 dengan daerah asal atau domain fungsi, himpunan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan 1. Carilah nilai limit fungsi fx pada titik x mendekati 1. Kita selesaikan. Penulisan limit fungsi secara matematika bisa kita tuliskan limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, x-nya mendekati 1. Nilai-nilai limit fungsi limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, x-nya mendekati 1, terletak di sekitar x sama dengan 1. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Perhatikan tabelnya. Soalnya tadi limit x mendekati 1. Maka ini kita perhatikan ini. Limit itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Artinya soalnya limit x mendekati 1. Yang bilangan yang dekat dengan 1 dari kiri 0,999, 0,99, 0,9, 0,8, 0,7. Bilangan yang dekat dengan 1 dari sebelah kanan, 1,001, 1,01, 1,1, 1,2, 1,3. Hasilnya setelah ini kita substitusi 0,999, kita substitusi ke sini. X kuadrat kurang 1. 0,999 dikuadratkan kurang 1 per 0,999 kurang 1. Setelah disubstitusi, maka akan mendekati 1,999. Begitu juga kalau kita substitusi 0,99. Berarti 0,99 kuadrat dikurang 1 per, kita masukkan ini ke sini, 0,99 kurang 1, hasilnya mendekati 1,99. Itulah salah satu contoh limit ini didekati dari kiri, dari sebelah kiri dari 1. Kemudian kalau didekati dari kanan bagaimana? Berarti didekati dari kanan, bilangan yang dekat dengan 1 dari sebelah kanan, 1,001 kita substitusi kemari. Berarti
1,001 kuadrat dikurangi 1 per 1,001 dikurangi 1, hasilnya ini mendekati 2. Substitusi mendekati 2. Ini mendekati 2. Sama dengan ini, kalau disubstitusi juga mendekati 2. Disubstitusi juga ini mendekati 2. Disubstitusi ini mendekati 2. Begitu juga dari sini tadi 0,999 disubstitusi ke soal ini, hasilnya mendekati 1,99. Jadi dapat dikatakan bahwa semuanya ini mendekati 2, ini mendekati 2, ini mendekati 2, ini mendekati 2. Jadi kalau kita pilih X-nya mendekati 1, dari kiri maupun dari kanan, maka hasilnya ini akan mendekati 2. Maka bisa dikatakan limit fx, x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, X-nya tadi mendekati 1, maka hasilnya akan mendekati nilai 2. Makanya saya tuliskan di sini, berdasarkan tabel di atas, fx, x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 mendekati nilai 2 ketika X-nya mendekati 1. Baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Jadi dapat dikatakan suatu limit ada limitnya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Yang pertama, untuk x sama dengan 1, kamu substitusi, masukkan 1 ke sini, 1 kuadrat, 1 kurang 1 kan 0. Kamu masukkan juga x ini 1, 1 kurang 1, 0. Maka f1 sama dengan 0 per 0. Itu bentuk tak tentu. Dan 0 per 0 itu tidak didefinisikan. Yang kedua, langkah yang kedua, untuk X-nya tidak sama dengan negatif 1, maka fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 dapat disederhanakan dengan pembilang diuraikan menjadi faktor-faktornya. Artinya, ini kita faktorkan. X kuadrat kurang 1 per, ini ada pernya ini, x kurang 1, maka kita faktorkan, x kuadrat kurang 1 ini kita faktorkan menjadi x kurang 1 kali x tambah 1 per x kurang 1. X tambah 1 dibagi X kurang 1 ini 1, berarti hasilnya X kurang 1, baru kita substitusi X-nya 1. Berarti kita substitusi X-nya 1, ini tadi sudah, ini dibagi ini 1, berarti substitusi 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi dengan pendekatan intuitif, hasilnya tadi mendekati 2, dengan cara memfaktorkan juga hasilnya mendekati 2. Oke, yang berikut. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa nilai fungsi pada X sama dengan 1 tidak terdefinisi karena pembagian dengan 0. Tetapi limit X mendekati 1, dibaca X mendekati 1. Membacanya X mendekati 1 ya, menghasilkan 2. Jadi bukan sama dengan 2, mendekati 2. X-nya mendekati 1, maka limit berarti mendekati 2. Kita perhatikan grafiknya. Kita perhatikan grafik dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Grafiknya seperti ini. Pada X sama dengan 1, ini pada X sama dengan 1, fungsi fx tidak terdefinisi. Karena pembagian dengan 0 atau penyebutnya bernilai 0. Tetapi limit X mendekati 1, bukan 1, berbeda 1 dengan mendekati 1. Tetapi limit X mendekati 1, menghasilkan 2, ini dia. Ini, limit X mendekati 1, maka hasil limitnya mendekati 2, bukan 2, tapi mendekati 2. X mendekati 1, hasilnya limitnya mendekati 2. Oke? Oleh karena itu, di dalam limit fungsi aljabar terdapat 5 metode untuk
menentukan limit fungsi aljabar yang berbentuk fx, x-nya mendekati a. Yang pertama substitusi langsung. Contoh, limit 2x kuadrat tambah 3, x-nya mendekati 2. Kita selesaikan dengan cara substitusi langsung. Kamu substitusi, x-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat 4 kali 2, 8, tambah 3. Maka hasilnya 11. Berarti limit 2x pangkat 2 tambah 3x-nya mendekati 2, maka hasil limitnya 11. Yang berikut, dengan cara metode pemfaktoran. Contoh, limit x kuadrat tambah 9x kurang 1 per x kurang 1, x-nya mendekati 1. Dengan cara pemfaktoran, maka x kuadrat tambah 9x kurang 10 kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi x kurang 1 kali x tambah 10. Kamu udah paham mengenai memfaktorkan di kelas 10. Berarti ini kalau dijumlah hasilnya 9, kalau dikali hasilnya negatif 10. Ini berarti negatif 1 dengan 10. Kalau dijumlah 9, kalau dikali negatif 10. Berarti kita faktorkan x kurang 1 kali x tambah 10 per x kurang 1. Ini dibagi ini 1, tinggallah x tambah 10. Setelah sudah limit x tambah 10, x-nya mendekati 1, tinggal kita substitusi saja. Masukkan x-nya sama dengan 1. Berarti 1 tambah 10 sama dengan 11. Yang ketiga, itu metode merasionalkan bentuk akar dengan cara mengalihkan akar dengan bentuk sekawannya. Contoh, limit 3 kurang akar 4x tambah 1 per x kurang 2, x yang mendekati 2. Kita lihat di sini. Dan langkah dengan cara mengalihkan akar dengan bentuk sekawan, ini kita perhatikan, 3 kurang akar 4x tambah 1 per x kurang 2, kita kalikan dengan akar sekawan, ini kita tuliskan. Ini kita tuliskan di sini. Ini kita tuliskan kembali, maka kita kalikan dengan akar sekawannya, kalau di sini kurang, maka di sini tambah. Sama, ini pembilang, ini penyebutnya. 3 tambah akar 4x tambah 1 per 3 tambah akar 4x tambah 1. Sama ini dengan ini. Berarti ini A kurang B kali A tambah B. Berarti A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan 9. Ini akar kita kuadratkan tinggal 4x. Ini kita kuadratkan tinggal 4x tambah 1 per ini kita tulis. Ya. Ini. Ya, ini kita tuliskan ini. Ini kita tuliskan kembali. Oke, hasilnya kita selesaikan ini yang di atas pembilang 9 kurang 4x tambah 1. Ya, ini 9 kurang. Ini kan dalam kurung, berarti kurang 1 jadi 8 kurang 4x per ini sama yang di bawah penyebutnya. Oke. Kemudian supaya dapat kita bagi dengan x kurang 2, maka ini kita ubah menjadi negatif 4 kali x kurang 2. Ya. Ini sehingga x kurang 2 dibagi x kurang 2, 1. Ini 1. Berarti yang di atas atau pembilangnya negatif 4 dibagi 3 tambah akar 4x tambah 1.
Kalau sudah seperti itu kasusnya, maka tinggal kita substitusi X-nya 2. Ini dia. Kita substitusi. Negatif 4 dibagi 3 tambah akar 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2, 8 tambah 1, akar 9. Ini akar 9, 3. Ini 3. Ini berarti negatif 4 per negatif 4 per 3 tambah akar 9. Akar 9, 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Negatif 4 per 6. Sama dengan negatif 2 per 3. Berarti limit dari 3 kurang akar 4X tambah 1 per X kurang 2, X yang mendekati 2. Limitnya mendekati negatif 2 per 3. Yang keempat, ini untuk limit tak hingga. Metode membagikan dengan pangkat tertinggi untuk limit yang mendekati tak hingga. Contoh, limit X mendekati tak terhingga, X kuadrat kurang 3X tambah 8 per 2X kuadrat tambah 6X kurang 3. Jika digunakan metode substitusi langsung, akan diperoleh kalau dimasukkan tak terhingga kuadrat, tak terhingga kurang 3 tak terhingga, tambah 1 tak terhingga. Dibagi 2 kali, ini tak terhingga kuadrat, tak terhingga, 2 kali tak terhingga, tambah 6 kali tak terhingga, dikurang 3 tak terhingga. Berarti pembilang jawabannya tak terhingga, penyebut juga tak terhingga. Ini dikatakan bentuk tak tentu. Oleh karena itu bentuk ini dimodifikasi terlebih dahulu dengan cara membagi dengan derajat pangkat tertinggi. Dalam hal ini berderajat 2. Maka diperoleh ini soalnya limit X kuadrat kurang 3X tambah 1 dibagi 2X pangkat 2 tambah 6X kurang 3, X sama dekat tak terhingga. Maka semua suku-sukunya ini dibagi dengan X pangkat 2, ini dibagi X pangkat 2, ini juga dibagi X pangkat 2, ini juga dibagi dengan X pangkat 2, ini dibagi X pangkat 2, ini dibagi X pangkat 2, ini dibagi X pangkat 2. Maka diperoleh X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, 1, dikurang. 3X kuadrat, 3X dibagi X kuadrat, berarti 3 per X, tambah 1 per X kuadrat per, nih, 2X kuadrat dibagi X kuadrat, 2 tambah 6X dibagi X kuadrat, 6 per X dikurang, ini 3 per X kuadrat. Berarti ini limit X mendekati tak hingga, ini 1, kemudian dikurang limit X mendekati tak hingga, 3 per X, X-nya mendekati tak hingga, ini 3 dibagi, ini tak terhingga, itu sama dengan 0, tambah 1 dibagi tak terhingga sama dengan 0, per 2 tambah 6 dibagi tak terhingga, 0, kurang 3 dibagi tak terhingga kuadrat, 0. Berarti hasilnya, kalau kita selesaikan, 1 dikurang 0 tambah 0, 1, 2 tambah 0 kurang 0, itu sama dengan 2. Jadi limitnya mendekati 2. Oke, kita lihat ini rumus yang perlu diingat. Limit A per X pangkat N, X-nya mendekati tak terhingga itu sama dengan 0. Terdapat 7 teorema atau sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama, jika fx sama dengan k, maka limit k, x-nya mendekati a, ini sama dengan k, untuk k dan a bilangan real. Dapat dikatakan bahwa nilai limit suatu fungsi konstanta sama dengan konstanta itu. Yang kedua, jika fx sama dengan k, maka untuk a bilangan real, dapat dikatakan bahwa nilai limit suatu fungsi identitas itu sama dengan nilai pendekatan peubahnya. Teorema yang ketiga,
Jika fx sama dengan gx tambah ataupun kurang hx, maka dapat dikatakan bahwa limit jumlah atau selisih fungsi-fungsi sama dengan jumlah atau selisih masing-masing limit fungsi. Teorema 4. Dapat dikatakan bahwa limit hasil kali fungsi-fungsi sama dengan hasil kali masing-masing limit fungsi. Nih, limit fx kali gx, x yang mendekati a, itu sama dengan limit fx, x mendekati a, dikali dengan limit gx, x yang mendekati a. Teorema yang kelima, limit fx dibagi dengan gx, x yang mendekati a, itu sama dengan limit fx, x yang mendekati a, dibagi dengan limit gx, x yang mendekati a. Dapat dikatakan bahwa limit hasil kali fungsi sama dengan hasil kali masing-masing dari fungsi tersebut. Begitu juga kalau pembagiannya. Kemudian teorema yang keenam, limit fx per gx, x yang mendekati a, itu sama dengan limit fx, x yang mendekati a, dibagi dengan limit gx, x yang mendekati a. Dapat dikatakan juga bahwa limit hasil bagi fungsi-fungsi sama dengan hasil bagi masing-masing limitnya. Dengan penyebut limit tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Hitunglah limit dari 4x tambah 2, x yang mendekati a. Berarti ini dengan teorema limit tadi, limit 4x, x-nya mendekati A, ditambah dengan limit 2, x-nya mendekati A. Ya, ini dalam kurung. Maka, ini bisa kita katakan 4 kali limit x, x yang mendekati 4, tambah limit 2, x yang mendekati 4, berarti 4 kali 4, 16, tambah 2, ini 18 ya, 18.